Artinya apa dengan terang-terangan? Nggak malu kalau kelihatan sama kalian, ya. Gitu. Kalau sekarang membantu diam-diam, mau besuk diam-diam, takut, ya itu kan bukan bantuan, itu apa? Itu apa namanya? Pecundang lah. Jangan nanti marah orang. Ntar malah nggak boleh wawancara. Ya boleh kan menggugat balik, boleh kan, ya tanggapan saya bagus. Jadi jangan dari pihak bukan terdakwa lagi sekarang kan ya, pihak terpidana kan sudah melakukan banyak laporan. Ya kalau Reza Gladys kan baru satu nih yang akhirnya dia dibui. Kalau sekarang dari pihak terpidana juga masih aja bikin laporan-laporan PMH lah apalah, saya rasa Reza Gladys pun berhak untuk melakukan hal yang sama. Masih punya kesempatan untuk membawa membuat laporan-laporan baru lah terhadap terpidana. Apakah telah lebih dulu nih kita menggugat 244 miliar? Mungkin iya ya, nggak bisa diem mungkin ya. Mungkin nggak bisa diem ya, jadi boleh-boleh aja lah. Kalau saya mengutip Bang Hotman Paris aja ya, kata Bang Hotman kan seharusnya emang nggak usah dibanding ya. Menjalani aja hari-harinya, ya menjalani ada remisi dan lain-lain mungkin ya. Ya saya rasa juga seperti itu ya, tapi kan nggak tahu ya, keinginan si terpidana mungkin kan bebas katanya ya. Ya sudah, biar itu kan hak dia juga kalau mau banding dan lain-lain. Tapi saya dengar kan JPU juga banding ya, sama-sama banding. Nah, Kak Fitri, mohon maaf sebelum kita juga pernah bersama dengan Devita Mulyani. Mungkin sekarang biar kita menjadi yang menjadi terpidana. Rasa senangnya sih. Bosen ya ditanya itu. Dia kan juga asik menjalaninya, ya sudah. Saya nggak mau terlalu banyak mengomentari ke personalnya ya. Ini mudah-mudahan dia sudah mendapatkan vonis, dia banyak merenung, dia banyak mawas diri lah ya. Tapi kalau dia merasa tidak bersalah, ya juga bingung kitanya ya. Dalam fakta persidangan kan sudah terbukti. Sekarang walaupun ada upaya hukum lainnya, kita lihatnya saat ini. Saat ini dia sudah divonis dengan vonisnya pemerasan. Stigma nama pemeras itu udah lagi melekat nih di diri dia gitu. Ya sudah, saya mah mendoakan ya menjalani apapun di hidupnya dengan sabar lah. Kalau bisa nasehatin ya seperti itu, karena udah terjadi kan. Semua orang tuh pasti kasihan kan sama anak-anaknya, tapi balik lagi kan, ini kalau ibunya kasihan sama anaknya kan harus melihat perbuatannya bagaimana. Jangan orang lain yang kasihan anaknya tapi dianya nggak kasihan. Mungkin kalian nggak percaya ya, aku sama Reza Gladys itu nyaris tidak pernah membahas masalah ini. Nggak pernah sama sekali. Nggak pernah, cuman terakhir sebelum dia berangkat ke China, dia memang akan melaporkan mengenai pasal 55-nya, keterlibatan orang lain di dalam kasus ini gitu. Tapi kalau terhadap diri terpidana NM, dia udah nggak mau cerita. Berarti pasal 55 keterlibatan orang lain itu bisa jadi dokter atau gimana nih? Ya saya nggak tahu ya, kita lihat aja nanti kira-kira yang dilaporkan itu siapa, karena kita persidangan terpidana NM ini didengarkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Saya rasa kita semua masyarakat Indonesia sudah pintar. Kalian ingat dari awal saya bilang si terpidana NM ini tidak sendiri. Terbukti kan tidak sendiri, ada dugaan pasal 55 keterlibatan orang lain di dalamnya. Ya sudah, ya kita nonton aja lah. Siapa tuh? Yang di Bandung.
Ya saya dengar-dengar aja ya, katanya kan ada pelaporan terhadap Dokter O dan rekan-rekannya di Bandung. Mungkin teman-teman bisa nanya ke, saya nggak tahu apa di Polda Bandung, apa di Polrestabes Bandung, saya nggak tahu. Tapi saya dengar memang ada laporan itu. Nggak mengetahui update-nya sekarang statusnya seperti apa, mungkin hasil laporannya berjalan atau tidak. Saya sering bicara di story saya itu orangnya kalau nggak disenggol nggak mau ikut-ikutan. Sejauh ini kan saya baru lihat nih, saya masih liatin nih. Kalau sekarang kan saya suka dibilang mengkoordinir buzzer kayak kan saya udah dituduh ini itu. Tapi ya sudah, ini kita apa namanya, saling tuduh gitu ya. Namanya dunia maya kan kita nggak bisa menahan. Tapi saya sudah warning juga, kalau memang kalian nih para buzzer yang mau pro ke Dokter O, janganlah senggol-senggol saya, karena kalau buzzer-buzzernya menyenggol saya akan speak up bukan terhadap buzzernya, terhadap dianya yang jadi terlapor gitu. Saya udah males banget ngeliatin keributan ini, tapi kalau saya disenggol-senggol ya saya nggak bisa diem lagi. Gitu. Saya nggak tahu, mungkin kalian nanya aja ke pihak berwajib di Bandung. Tapi kalau ada laporan terhadap Dokter O, saya dengar dari pelapor. Memang beliau melaporkan Dokter O dan rekan-rekan. Mengenai apa pelaporannya? Dugaan pengancaman, teror. Bunga kan katanya. Gini ya, gimana kalau jadi saya? Kantor saya ditembak loh. Saya ditembak kantor saya, rumah saya di demo, nggak ada saya ribut-ribut mau apalah. Tapi kalau proses ini, proses pelaporan ancaman Dokter O katanya ya, berjalan, saya ingin bertanya juga kepada PMJ. Gitu kan, setahu saya penembakan kantor saya juga ditangani oleh PMJ kan. Ya kalau jalan saya juga mau nanya gitu, kok bunga doang dijalanin sementara orang kantor ditembak, apa kabarnya gitu. Baper Dokter O udah cemen ya. Semakin melebar ya sepertinya setelah ada putusan Niki, malah ada laporan bayi PMH dan bahkan ada laporan baru lagi di Polda. Ini gimana sih Kak Fitri memandang kasus ini jadi panjang sekali seperti ini? Ya mungkin kan karena ada ketidakpuasan di dalam ini ya. Ada orang yang tidak puas atas apa yang terjadi sekarang ya. Boleh-boleh aja lah saling lapor. Saya juga kepengen tahu endingnya di mana. Berarti Kak Fitri ingin tahu ending akhir ini semuanya di mana? Mudah-mudahan endingnya menjadi pelajaran berarti banget buat masyarakat Indonesia ya. Tapi ini mohon maaf sekali lagi mau klarifikasi tentang isu yang KPP itu katanya belum bayar pajak, katanya ada teguran dari pihak pajak menjadi lapor. Kamu tanya ke kantor pajak dong. Sekarang aja tanya, adakah namanya Fitri Salhuteru ini berhutang pajak? Saya itu pembayar pajak yang tertib. Tidak pernah nunggak pajak sekalipun. Karena buat saya sebagai pengusaha, kalau kita tidak bayar pajak itu nggak untung. Kita itu dikatakan untung kalau kita sudah menunaikan kewajiban pajak kita. Gitu ya. Jadi kalau sampah-sampah itu bikin gosip apapun, saya mah udah nggak mau dengar. Udah nggak berhasil kan? Udah judol, udah sekarang melanggar pajak, udah apa lagi besok? Saya masih di sini main padel, nggak usah ngurusin orang di bui, nggak usah kasak-kusuk menyelamatkan diri dari laporan-laporan orang lain. Walaupun saya dituduh ini itu, ingat ya, saya bukan bela manusia, saya bela kebenaran. Jadi saya tidak pernah berpihak kepada pelapor, saya selalu berpihak kepada kebenaran. Ya, itu aja. Itu yang mereka mau kan? Membuang waktu saya untuk membawa ini ke jalur hukum. Sudah cukup ya ke Hargono tuh, jadi contoh ya. Kalau saya harus ngeladenin sampah-sampah gini ya capek, lawan lagi aja lah di dunia maya. Itu aja. Saya akan membela kebenaran karena ini udah saya warning 3 kali, jangan bawa-bawa saya di urusan Dokter O ini. Tapi ada buzzer-buzzer yang membela Dokter O, udah memframing saya nih. Inilah, itulah, ini itulah. Oh, let's play.
let's play. Ayo kita apa namanya? War season 2. Ya. Kan ada yang disampaikan Ah. buat orang lawan ini kita. Buat lawan-lawan ini kita. Maksudnya buat siapa lawan-lawan ini kita? Ini kita nggak punya lawan kan? Atau yang disampaikan dari Kak Fitri. Buat Ya mungkin buat terdakwa sekarang kan yang lagi berusaha untuk bebas ya kan, terpidana yang lagi berusaha untuk bebas mengajukan banding dan PMH. Mungkin dulunya yang pernah deket gitu Kak Fitri. ya merenung aja lah. Ucapan apa yang dia ucapkan, dan dia selalu bilang kan, aku ini orang baik, aku ini disuruh ribut. Kalian kan udah tahu, saya kan sering ngomong kan, saya ini nggak pernah onar, aku ini didalangin. Kali ini siapa yang dalanginnya? Sehingga dia sekarang ada di rutan Pondok Bambu. Mudah-mudahan siapapun sekarang yang ada di dekat dia tidak meninggalkannya sendiri. Itu aja, mudah-mudahan orang-orang yang selalu dibanggain sama dia ada di samping dia saat ini dengan terang-terangan. Artinya apa dengan terang-terangan? Nggak malu kalau kelihatan sama kalian, ya. Gitu. Kalau sekarang membantu diam-diam, mau besuk diam-diam, takut, ya itu kan bukan bantuan, itu apa? Itu apa namanya? Pecundang lah. Ya nggak? Itu pecundang lah. Kalau mau membela itu membela lah secara terang-terangan. Jangan malu kelihatan media, ya. Kasihan kan dia. Ya. Ya. Saya udah mendoakan yang terbaik. Saya sama Erin sama suaminya respect, dan mereka alhamdulillah bisa berpisah baik-baik. Saya rasa kalau jodoh bisa mempertemukannya lagi, kita nggak ada yang tahu. Tapi setahu saya mereka semuanya baik-baik saja. Kak Fitri, satu lagi dong tentang Fadel, ternyata bandingnya 12 tahun 1 miliar. Akhirnya lebih tinggi dari yang Masih punya kesempatan juga kan PK. Ya kalau itu dari awal saya bilang kan, saya nggak mau terlalu komentar kalau masalah itu. Sekarang serahkan aja ke hukum gitu. Tapi kan saya bilang Fadel salah, tapi dia nggak salah-salah amat. Tapi kalau sekarang dia divonis jadi 12 tahun, ya sudah. Kita mau ngomong apa? Ya kita harus menghormati keputusan dari majelis hakim. Tapi mungkin lawyernya nanti mungkin tanya ke kau ya. Tapi mungkin Kak, kalau bisa nanti dia mengajukan kasasi kembali bisa lebih ringan. Seperti apa pandangan kami tersebut? Pandangan aku nggak tahu kalau tentang itu, karena saya nggak terlalu mengikuti. Kalau urusan skincare ini kan saya mengikuti sidangnya, padahal saya nggak. Mungkin kayak ini kan sampai selalu dia, walaupun di kan ada saran-saran dari Kak Fitri yang juga selalu diserap untuk sebenarnya negaranya gitu. Hal yang paling saya nggak mau ikut campur itu tentang urusan rumah tangga. Jadi kalian mau nanya apa saya nggak mau jawab ya. Tapi saya tahu mereka baik-baik aja. Doakan yang terbaik. Nggak ada. Erin itu nggak pernah curhat-curhat orangnya. Terima kasih ya.